Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bidanara. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini itu soalnya adalah soal yang khusus sesuai FR, pembahasan lengkap dan juga soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya agar subscribe, like, dan komen terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan tentang kehamilan patologis. Nah, ini adalah soal-soal FR tahun lalu berdasarkan dari pengalaman teman saya yang sudah lulus. Nah, oke, kita mulai untuk soal yang nomor 1. Nyonya P, usia 26 tahun, datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat perut bagian kanan sampai ke ari-ari. Jadi dia nyeri perut bagian kanan sampai ke ari-ari. Hasil anamnesa, ibu telat haid 1 bulan yang lalu. Jadi ini dia telat haid 1 bulan yang lalu ya. Hasil pemeriksaan, KU-nya lemah, tensi 95/60, nadi 76, suhu 36. Pernapasan 24 kali per menit. Nyeri goyang porsio positif. Nyeri goyang porsionya positif. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Kehamilan ektopik terganggu, B. Mula hidatidosa, C. Abortus imminent, D. Retensio placenta, E. Solusio placenta. Oke, teman-teman, kita lihat dulu kata kuncinya di sini, yaitu nyeri perut hebat sampai ke ari-ari, telat haid. Nah, kalau telat haid kemungkinan ia hamil. Kenapa? Karena juga ada nyeri goyang porsio ya. Nah, kalau nyeri goyang porsio itu jawabannya kehamilan ektopik terganggu atau KET. Jawabannya yang A ya. Kalau mola hidatidosa, nah itu kehamilan anggur, bukan. C. Abortus imminent, bukan. Yang D. Retensio placenta, apalagi. Solusio, apalagi. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Nyonya P, G1P0A0H0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh merasa sakit di bagian pinggang sejak 2 hari ini, tidak merasakan gerakan pada janinnya. Ibu merasa cemas. Hasil anamnesa, ibu terjatuh di kamar mandi 2 hari yang lalu. Jadi teman-teman, dia tuh jatuh di kamar mandi 2 hari yang lalu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tensinya 130/80, nadi 84, suhu 36,6, TFU 3 jari di bawah PX. Nah, ini DJJ-nya negatif ya teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Kita lihat option yang A, BBLR 36 minggu ya. Bisa jadi B, prematur bisa jadi ya. C, IUFD, fetal death ini ya. Nah, ini teman-teman DJJ-nya negatif. Sepertinya jawabannya C ya. Kita kunci dulu. D, fetal distress. Kalau fetal distress biasanya DJJ-nya tinggi ya teman-teman ya. Ini DJJ-nya udah nggak ada lagi. Kemudian E, IUGR, yang E bukan ya. Jadi jawabannya itu fetal death, intrauterine fetal death. Jawabannya yang betul C. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Nyonya P, G1P0A0H0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik dengan keluhan keluar darah berwarna kehitaman. Keluar darah berwarna kehitaman ya teman-teman dari kemaluan, sakit pinggang dan kram perut. Hasil anamnesa sakit sudah dirasakan ibu sejak 2 hari yang lalu. Nah, jadi dia udah sakit 2 hari yang lalu nih teman-teman, cuman darahnya baru keluar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tensi 180/80, nadinya normal, suhunya 36, TFU 3 jari di bawah PX. Abdomennya tegang, DJJ-nya sukar terdengar ya teman-teman, sulit dicari. Apakah diagnosa yang tepat ditegakkan pada kasus di atas? A, retensio placenta, D, solusio placenta, C, placenta previa, D, IUFD, E, prematur. Nah, teman-teman jawabannya
Ingat teman-teman, kalau dia berwarna merah kehitaman berarti itu dia solusio plasenta, yaitu plasentanya lepas sebelum waktunya. Kalau dia lepas teman-teman, cara ingatnya kayak gini, kalau ada pendarahan dia itu udah lama, pasti darahnya itu berwarnanya kehitaman. Tapi kalau dia baru luka, itu berarti warna darahnya pasti segar gitu. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Oh, nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Itu adalah plasentanya lepas duluan, warna darahnya hitam pekat, nyeri hebat dan perut, dan serta tegang. Kalau plasenta previa itu adalah kelainan letak teman-teman, warna darahnya merah segar dan tidak ada nyeri gitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman ya, berbanding terbalik dia gitu. Nah, oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nyonya P G1P0A0H0 usia kehamilan 32 minggu datang ke klinik ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh, tiba-tiba keluar darah merah segar dari kemaluan. Hasil anamnesis, ibu tidak merasakan sakit atau kontraksi. Nah, ini darahnya merah segar, tidak ada kontraksi. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TFC-nya normal, nadi normal, suhu normal, TFU-nya 3 jari di atas pusat. DJJ 140 kali per menit. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Nah, DJJ-nya masih ada ya teman-teman ya. Nah, ini seperti yang tadi udah kita bahas ya, darahnya merah segar, kontraksinya nggak ada. Kita lihat option yang A, BBLR bukan, prematur bukan, C, plasenta previa. Ini jawabannya ya. Solusio bukan, E, retensio plasenta bukan. Kalau retensio plasenta, ini plasenta tidak lepas dalam 30 menit ya. Jadi jawabannya yaitu C, plasenta previa. Soal yang nomor 5. Nyonya P G1P0H0 usia kehamilan 8 minggu datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh keluar darah flek-flek dari kemaluan, perutnya mules. Hasil pemeriksaan spekulo tidak ada pembukaan, TC-nya 120, jadi 84, suhu 36. Apakah suhuan yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini teman-teman sepertinya ini ibunya mengalami pendarahan di usia kehamilan 8 minggu ya, disertai dengan perutnya mules, spekulonya tidak ada pembukaan. Ini ciri-ciri dari abortus ya teman-teman, abortus imminens. Nah, itu apa asuhan yang tepatnya? Kita lihat option yang A, menilai banyaknya pendarahan. Iya, bisa jadi. Yang B, anjurkan ibu bed rest total. Bisa. Yang C, segera lakukan rujukan. Tidak ya teman-teman ya. Yang D, beri obat anti pendarahan. Ini bisa, tapi ini bukan wewenang bidan ya. Yang E, memberi obat penguat kandungan. Juga bukan, ini spesialis ya kandungan. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, kita anjurkan ibu bed rest total. Nah, kemudian baru kita nilai banyaknya pendarahan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada jawabannya yang B, berarti kita jawabnya yang A gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Nyonya P G1P0H0 usia kehamilan 37 minggu datang ke klinik ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh bagian punggung, kaki, tangan bengkak. Jadi ini punggung, kaki, dan tangannya bengkak. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TC-nya 148 per 90, nadinya 84, suhu 36, TW 3 jari di atas pusat. Denyut jantungnya 145 kali per menit, hasil pemeriksaan labor ATM urinnya positif 1. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Option yang A, preeklamsi ringan, B, preeklamsi sedang, C, preeklamsi berat, D, support imposed preeklamsia, E, eklamsia. Nah, ingat teman-teman, kalau eklamsia itu dia udah kejang, jadi jawabannya bukan ya. Ibunya masih sadar di sini. Kemudian kalau
Preeklamsi itu hanya ada dua ya, ringan dan berat. Sedang ini nggak ada, berarti kita coret ya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya teman-teman. Ini dia pembahasannya, aku udah merangkum. Kalau preeklamsi ringan itu tensinya besar atau sama dengan 140 mmHg, protein urinnya positif 1, bengkaknya salah satu muka, kaki, dan tangan. Dan kalau preeklamsi berat itu tensinya besar sama dengan 160 per 110 mmHg, protein urinnya positif 2 atau besar dari positif 2, kemudian bengkak muka, kaki, tangan seluruhnya, disertai dengan pandangan kabur, sakit kepala, mual. Nah, ini ciri-ciri adanya gangguan pada saraf pusat. Nah, oke, jadi untuk jawabannya yaitu ini dia protein urinnya positif 1 ya. Jadi dia jawabannya preeklamsia ringan gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Nyonya T berusia 27 tahun datang ke klinik untuk membesarkan kehamilannya pertama kali ini. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan anak keempat, pernah keguguran 2 kali, anak yang hidup 1 orang. Berdasarkan hasil anamnes haid ya. Haid terakhir ibu di bulan Januari. Hasil pemeriksaan berdasarkan HPHT didapatkan usia kehamilannya 43 minggu. Pakai diagnosa yang tepat pada kasus di atas. Ini 43 minggu ya teman-temannya, artinya ini lewat bulan. Pausterem ya. Kalau kita coret dulu yang aterem salah, preterem bukan, dia pausterem ya. Kemudian kita lihat lagi ini kehamilan kehamilan anak keempat ini. G4, berarti G4 betul semua ya. Kemudian pernah keguguran 2 kali, keguguran 2 kali berarti A nya 2 ya. Sekarang kita lihat A nya 2, betul juga, semuanya betul. Kemudian kita lihat berarti kalau dia udah keguguran 2 kali, ini anak keempat, berarti dia baru melahirkan 1 kali ya, artinya G4 P1 A2 H2 H1 ya. Kehamilannya keempat, P nya P1, abortusnya 2 kali, berarti hidup 1 kali. Jawabannya C yang benar teman-teman ya. Ini jangan sampai salah teman-teman, grafit itu dia kehamilannya keempat, kemudian dia melahirkan udah berapa kali, karena dia ini anak keempat keguguran 2 kali, berarti dia melahirkan cuman baru 1 kali. Kemudian abortusnya dia 2 kali tadi ya. Kemudian kalau jumlah anaknya yang hidup itu berarti 1 kali, 4121. Jawabannya C ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 8. Nyonya P G5P2A2, ini salah ya teman-teman ya, A2H2, usia 36 tahun, datang ke klinik. Ibu mengeluh nyeri perut dan mengeluarkan darah dari perut vagina. Hasil anamnesis 4 hari yang lalu, ibu ingin menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh dukun beranak. Hasil pemeriksaan, pendarahan berwarna hitam dan berbau. Ini berwarna hitam dan berbau. Tensinya rendah ya teman-teman ya. Nadinya 84 kali per menit, suhunya 38. Nah, jadi ini terjadi peningkatan suhu, artinya ini terjadi infeksi. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Abortus imminent, B. Abortus incipient, bukan. Abortus habitualis, ini abortus yang berulang, bukan. D. Abortus septic, nah bisa jadi E. Abortus komplit. Nah, jawabannya itu yang D ya teman-teman ya. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, aku udah merangkum perbedaan dari abortus. Abortus imminent itu dia abortus disebut juga abortus yang mengancam, namun hasil konsepsinya itu masih utuh, porsionya masih tertutup, dan tindakannya itu kita lakukan untuk tirah baring. Nah, kalau yang untuk incipient itu dia masih utuh di dalam, namun porsinya itu udah terbuka teman-teman. Kemudian kalau habitualis itu
abortus yang berulang lebih dari 3 kali. Pasiennya itu terbuka, bisa juga tertutup. Kalau septik itu terjadinya infeksi demam tinggi. Ciri-cirinya itu dia mengeluarkan cairan bernanah dan berbau busuk. Kalau incomplete itu sebagian dari hasil konsesinya udah keluar ya. Nah, ipsionya udah terbuka. Kalau ada lagi yang tinggal itu komplit ya. Kalau komplit, nah itu konsepsinya itu udah keluar semua dan porsinya itu terbuka, bisa juga tertutup. Nah, gitu. Seperti ini ya, teman-teman, gambar dari abortus. Ini imminent, ini incipient, ini guguran incomplete, masih ada sisa jaringan sedikit. Kalau komplit dia udah keluar semuanya, teman-teman, udah kosong. Kalau missus abortion ini dia. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 9. Seorang perempuan berumur 26 tahun mengeluh nyeri ulu hati, mual muntah secara terus-menerus sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu terlambat haid sudah 1 bulan. Ibu tampak lemas dan pucat. Jadi ibunya terlambat haid, kemungkinan hamil ya. Hasil pemeriksaan tensinya 90/60, nadi 84 kali per menit, suhu 38. Nah, jadi ini ibunya demam, teman-teman. Pernapasan 24 kali per menit, nafasnya tercium bau aseton. Hasil PP test, nah hasil PP testnya ini positif, jadi dia positif hamil. Apakah diagnosa yang tepat ditegakkan dari kasus di atas? Optionnya A itu sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia ini kayak asam lambung gitu ya, teman-teman ya. Dia ini hamil, teman-teman. Kecuali kalau dia nggak hamil terus dia nyari ulu hati, bisa jadi dia sindrom dispepsia. Tapi di sini ibunya hamil, berarti kita coret. Yang B, hiperemesis grade 1, C, hiperemesis grade 2, D, hiperemesis gravidarum, E, emesis gravidarum. Ininya ibunya udah mau muntah berlebihan. Kalau emesis itu mau muntah aja ya, teman-teman ya, berarti kita coret juga. Kemudian ini hiperemesis gravidarum, betul dia mau muntah berlebihan di masa kehamilan, tapi ini sepertinya grade berapa gitu. Jadi untuk yang D ini kita coret juga. Kita lihat pembahasannya. Sini aku udah merangkum. Tingkat 1 itu muntah terus menerus yang mempengaruhi KU-nya lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistol menurun. Dapat disertai peningkatan suhu tubuh, turgor kulit berkurang, lidah kering dan mata cekung. Kalau tingkat 2, klien tampak lebih lemah, apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah kering, tampak kotor, nadi kecil, cepat, tekanan darah turun, suhu tubuh kadang-kadang naik, hemokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi, nafas bau aseton. Nah, ini tadi ada ya teman-temannya di sebelah itu nafasnya bau aseton. Kalau yang tingkat 3, keadaan umumnya lebih parah, muntah berhenti, seram menurun, sampai koma, nadi kecil dan cepat, tekanan darahnya menurun, serta suhunya meningkat. Nah, ini aku ambil dari buku dari Ibu Runiari ya, tahun 2010. Jadi untuk soal yang nomor 9 itu jawabannya yang tepat yaitu hiperemesis grade 2. C jawabannya, teman-teman ya, dimana karena dia udah tercium bau aseton. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 10. Hanya P, usia 26 tahun, G1P0A0 nih ya. G1P0A0 datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tensinya 150/95. Ini tinggi ya, teman-teman ya, tensinya. Nadi 82, suhu 36, pernapasan 22. Protein urinnya negatif. Hasil anamnesa ibu tidak pernah mempunyai riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, teman-teman, ini protein urinnya negatif. Hasil pemeriksaannya tidak pernah mempunyai riwayat hipertensi sebelum
hipertensi sebelum hamil. Jadi pas hamil aja dia tensinya tinggi teman-teman, tapi protein urinnya negatif gitu. Jadi kalau preeklamsi itu tidak ya teman-teman ya. Eklamsi itu kejang bukan. Yang C preeklamsi kronik, D hipertensi kronik, E hipertensi gestasional. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi hipertensi itu ada dua teman-temannya, ada hipertensi gestasional dan ada hipertensi kronik. Kalau yang gestasional itu timbul di usia kehamilan 20 minggu ke atas dan menghilang setelah persalinan. Tensinya normal, usia kehamilannya itu berarti tensinya normal di usia kehamilan kecil dari 12 minggu teman-teman. Tensinya itu besar dan sama dengan 140/90 mmHg. Tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, protein urinnya negatif, terkadang disertai dengan gejala preeklamsi seperti nyeri di ulu hati dan trombositopenia. Nah, jadi ini dia kalau yang gestasional itu kehamilannya di atas 20 minggu. Normal di awal-awal kehamilan itu dia tensinya normal, dan setelah persalinan nanti dia juga akan normal. Tensinya 140/50, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, terkadang disertai dengan gejala preeklamsi. Nah, kemudian kalau hipertensi kronik itu timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan. Ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Jadi kalau hipertensi kronik ini kebalikan dari gestasional ya teman-teman. Kalau kronik itu timbulnya sebelum kehamilan, sedangkan hipertensi gestasional timbul setelah kehamilan 20 minggu dan dia tidak menetap. Kalau yang kronik ini dia menetap setelah persalinan. Adanya riwayat hipertensi sebelum hamil, protein urinnya negatif, jadi sama-sama negatif ya teman-teman ya protein urinnya, dan dapat disertai oleh organ lain seperti jantung, mata, dan ginjal. Itu teman-teman. Jadi untuk yang soal nomor 10, option yang benar yaitu hipertensi gestasional ya teman-teman ya. Jawabannya itu yang E. Preeklamsi kronik enggak ada ya. Preeklamsi itu hanya ada dua, ringan sama berat. Hipertensi kronik bukan. Jadi jawabannya itu yang E. Oke teman-teman, kalau untuk yang superimpos preeklamsi itu gabungan dari hipertensi gestasional dan kronik gitu. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi kalian yang ada pendapat lain boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.